Selamat pagi, jemaat dipersilakan berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kebaktian ibadah pertama tahun 2021 dialaskan di atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita akan tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 1, Ku nyanyikan kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah yang maha kuasa, yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta ini. Kami hanya memuji nama-Mu Tuhan. Engkaulah nama yang patut dipuji oleh manusia yang tidak layak ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas suatu tahun yang baru. Engkau telah memimpin kami melewati tahun 2020, Tuhan. Dengan segala kesusahan dan dengan segala kesulitan, Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap mendukung kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk 2021 ini, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih cinta kepada Engkau, lebih rajin melayani Engkau, dan lebih mau membantu dengan sesama kami, mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami, mereka mungkin mengalami kesakitan, kesengsaraan, atau di dalam kesusahan ekonomi mereka, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami mengingat dan kami mau berdoa untuk mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang terkasih di tahun-tahun kemarin, Tuhan. Engkau yang menghibur mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami.
Di tahun yang baru ini, kami mau menjadi orang yang lebih setia kepada Engkau. Kami juga berdoa dan berterima kasih atas ibadah yang indah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk Pendeta Stephen Tong. Engkau pimpin hamba-Mu yang setia. Engkau urapi dia Tuhan. Engkau pakai dia untuk berbicara kepada setiap kami sesuai dengan apa yang Engkau mau kami dengar Tuhan. Bukan yang manusia mau dengar. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah pagi yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat tahun baru. Satu tahun yang indah yang kita masuki dengan penuh harapan yang hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Karena sungguh luas rahmat Allah. Mari kita bernyanyi puji-pujian nomor 2. Sungguh luas rahmat Allah. Ayat ke-1 sampai ayat yang ketiga. Buku Alkitab kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Kita akan baca bersama-sama. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan tetap bernyanyi puji-pujian yang ketiga, Tuhan menjagamu. Ini sebuah puji-pujian yang ditulis oleh William. Jikalau kita melihat, mungkin bisa ditayangkan ayatnya. Suatu puji-pujian yang ditulis oleh keluarga Martin. Sedikit saya cerita, sewaktu Walter Stillman Martin ingin berkhotbah karena diundang oleh sebuah acara, tiba-tiba istrinya, yaitu Sivilla, jatuh sakit. Lalu dengan hati yang galau, dia berpikir, apakah saya harus tetap pergi khotbah? Karena istrinya perlu dibawa, perlu dijaga, sebab mendadak sakit. Lalu seorang anak dia yang muda dengan suara mengatakan kepada bapaknya, "Father, don't you think that God will take care of mother while you are serving him as your Lord?" Ayah, apakah Tuhan kita tidak akan menjaga ibu kita sewaktu Anda melayani dia? Lalu ayahnya terhibur dan dikuatkan oleh sang anaknya sendiri, dia pergi tetap melayani. Si ibu yang sakit terharu mendengar seruan anaknya, lalu sang ibu menulis syair-syair yang ada di dalam lagu ini. Sesudah suaminya pulang, sang istri menyerahkan gubahan syair-syair kepada si Mr. Martin, lalu dia membacanya, dia terharu, lalu dia menggubah lagu ini dengan not yang begitu indah di tahun 1904. Mari kita menyanyikannya dengan meresapi maknanya. Apapun yang menimpa kita di dalam kegalauan kita, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi, di dalam segala kesengsaraan di zaman pandemik ini, di mana kadang kita ada yang sudah ditinggal oleh kekasih kita, oleh orang-orang yang paling kita kasihi. Tuhan tetap menjaga di masa apapun. Mari kita bernyanyi ketiga ayat saja, ayat 1, 2, dan 3. Oh
Tuhan menjaga sepanjang hidup kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kristus. Selamat tahun baru, sebuah tahun yang dengan penuh pengharapan. Di sini ada beberapa pengumuman. Kami jemaat pimpinan tetap menghimbau bisa beribadah secara fisik. Ruangan ini adalah ruangan yang sangat besar. Kita bisa memuat 4.300 orang di dalam tempat duduk ini, sehingga ruangan ini bisa memuat hampir 2.000 jemaat untuk bersama-sama beribadah. Kami menghimbau kita bisa beribadah secara fisik, karena bisa ada satu persekutuan secara fisik sesama saudara-saudari kita di dalam Kristus. Suatu persekutuan yang indah yang telah kita banyak kehilangan di tahun 2020. Tetapi bagi yang hadir hari ini, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, masker tetap wajib dipakai, duduk tetap berpisah. Tetapi kami menghimbau bagi keluarga yang ingin duduk bersama-sama diperbolehkan. Sesama satu rumah, mau duduk bareng boleh diperbolehkan, tetapi hanya menjaga jarak antar keluarga yang sebelahnya. Anda juga wajib mendaftar tempat duduk Anda, boleh mengisi di bit.ly KUGRI Pusat atau WA ke 0812 5000 3900, nama Anda, nomor telepon, dan nomor bangku Anda. Hal ini sangat penting jikalau terjadi sesuatu, panitia dan majelis bisa melakukan tracking secara bertanggung jawab. Pengumuman berikutnya, Gereja GRI menyediakan program-program streaming untuk setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu bisa memperhatikannya setiap hari jam 7, masuk ke YouTube Reform Injili. Anda kalau belum subscribe, kami menghimbau Anda bisa subscribe. Reform Injili YouTube, hari Senin sampai hari Kamis ada eksposisi 1 Yohanes dan sudah masuk ke dalam episode yang ke-17. Lalu pada hari Jumat sore jam 6.30 ada PA yang akan dipimpin oleh Vikaris Jack Kawira dengan judul The Righteous at the Babylonian Exile. Harap Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan yang tidak kalah penting adalah pada hari Sabtu pagi kita bersama-sama bisa mengikuti persekutuan doa pagi pusat, baik secara fisik ataupun melalui Zoom, melalui YouTube. Alamatnya adalah pusat.gri.org/live. Harap Bapak Ibu kita bisa bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, minta kekuatan untuk di dalam hidup kita dan berdoa untuk pelayanan di tahun 2021. Lalu hari Sabtu yang tidak kalah penting pada jam 7 malam, setiap hari Sabtu disiarkan khotbah penginjilan, sebuah khotbah yang sangat baik untuk kita bisa mengajak bersama-sama terutama orang yang sudah dingin atau yang perlu kita injili. Dan ini bisa didapati juga di YouTube Reform Injili. Kemudian pelayanan Sunday School, sekolah minggu, Anda bisa mengikutinya juga secara online. Dan untuk informasinya bisa Anda untuk jam tayangnya ada jam jadwal sekolah minggunya yaitu di 0813 5000 1700. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang mau ikut sekolah minggu, baik berbahasa Mandarin atau berbahasa Indonesia, bisa mengikutinya dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap di 0813 5000 1700. Lalu ada pengumuman 3 pasang yang akan menikah. Pasangan pertama ialah saudara Hezron dan saudari Karen. Tanggal 9 Januari di Kapel Agape. Pasangan yang kedua yang berbahagia adalah Henok Fajar
Priyanto dan saudari Stella Veranita Wotulo, yaitu tanggal 16 Januari pukul 10 pagi di Kapel Agape. Pasangan yang ketiga adalah Rian Satria Lesmana Sumadiputra dan saudari Helena Elvira, yaitu tanggal 20 hari Rabu di Kapel Agape. Jika ada yang keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRII Pusat. Ada pengumuman yang terakhir, saya akan mengundang Pendeta Ivan Raharjo untuk memberikan sedikit pengumuman tentang apa yang akan kita lakukan di dalam katekesasi yang akan datang. Kita harap kita menghimbau anak-anak kita yang bisa ikut katekesasi dan mendaftarkan diri. Pendeta Ivan, silakan. Selamat pagi jemaat sekalian. Akan dibuka kembali pendaftaran bagi yang ingin mengikuti katekisasi. Apa itu katekisasi? Katekisasi adalah kelas-kelas yang akan mengajarkan kepada orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota resmi GRII, yaitu mereka yang sudah dewasa, yang ingin dibaptis dewasa, atau ingin disidi, atau ingin diatestasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota resmi GRII itu harus melewati kelas katekisasi, dan pendaftarannya adalah melalui link yang tertera di layar, juga bisa di-scan menggunakan QR code, yaitu bit.ly daftar katek 62 GRII Pusat. Ini adalah angkatan yang ke-62. Di dalam kelas katekisasi ini kita akan mengadakan sekian belas pertemuan untuk membahas doktrin-doktrin dasar yang dipegang oleh teologi reform Injili. Kenapa? Karena untuk bagi Anda sekalian yang ingin bergabung menjadi jemaat GRI tentu harus tahu apa yang kita imani bersama. Nah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan pendahuluan atau introduction kepada keseluruhan teologi yang kita pegang dalam gereja ini, sebelum tentunya masuk lebih dalam lagi dalam pendalaman kelas-kelas pendalaman yang lebih lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas kali ini itu dapat kesempatan mengikutinya lewat online melalui kelas Zoom. Jadi bagi yang ada di luar negeri yang mungkin tidak ada cabang GRII itu juga bisa misalnya sedang studi keluar untuk sementara dan nantinya akan kembali beribadah di Jakarta di sini, maka kami mengundang juga bagi yang ada kerinduan untuk ikut kelas katekisasi bisa mendapatkan kesempatan itu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, jikalau tahun lalu 2020 kita agak menjaga protokol kesehatan cukup ketat, maka kita tidak mengadakan baptisan kudus anak bagi bayi-bayi yang ingin dibaptis oleh para orang tuanya. Tahun ini kita membuka kesempatan itu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya bayi yang belum sempat dibaptis tetapi ingin kita komitmenkan di hadapan Tuhan melalui baptis anak, itu bisa mendaftar di dalam link yang ini, ya, bit.ly baptisan anak GRI Pusat 59. Ini adalah angkatan baptis anak yang ke-59. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita akan atur supaya kapasitasnya itu memang dalam kapasitas yang aman. Mungkin kita akan adakan dalam beberapa kali sesi dalam tanggal yang berbeda supaya kita memastikan protokol kesehatan juga tetap kita kerjakan sebaik mungkin supaya semuanya aman. Nah, bagi Bapak Ibu nanti akan ada satu sesi pertemuan khusus bagi para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya. Tetapi nanti detailnya bisa diinformasikan lebih lanjut setelah Bapak Ibu mendaftar di dalam link yang ini. Terima kasih, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih Pendeta Ivan. Ada pengumuman tambahan yaitu majalah Pilar edisi Januari 2021 telah terbit. Anda bisa mendapatkannya melalui link yang bisa ditayangkan, buletinpilar.org. Silakan Anda bisa mengaksesnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian yang ketiga, ayat yang keempat, Tuhan menjagamu. Ujian apapun yang kau tempuh, Tuhan menjagamu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ujian apapun yang kau tempuh,
kami yang di surga, kami hanya bisa mengucap syukur atas anugerah yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami, yaitu anugerah keselamatan kepada dunia. Engkau sebagai juru selamat, bahkan sebagai juru selamat pribadi kami. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu, kami mengaku dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk memohon kepada Engkau, sucikan setiap hati kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia dan mau mentaati akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur Tuhan telah pimpin setiap dari kita masuk di tahun 2021 dan melewati tahun 2020. Kita mengucap syukur dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Mari kita buka suara kita mengucap syukur dan kita berdoa untuk menghadapi 2021 di dalam pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau memimpin kami tahun 2020 yang telah lewat dengan segala hal yang kami lewati Tuhan. Biarlah kami belajar untuk lebih rendah hati. Biarlah kami belajar untuk lebih mau bersandar pada Engkau. Biarlah kami mau lebih peka untuk bagaimana mentaati firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami juga mengingat akan tahun 2021 yang telah hadir. Engkau menjadi pimpinan kami, Engkau jadi sandaran kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu menjaga kami, waktu tenang ataupun waktu gamang. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya di dalam 2021 kami lebih rajin melayani Engkau, kami lebih rajin memikirkan firman-Mu, kami lebih peka terhadap sesama kami jika mereka membutuhkan bantuan. Tuhan, biarlah jadikan kami saluran berkat, kami bisa lebih mempedulikan mereka yang mengalami kesulitan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, saya ingin mengajak kita berdoa untuk pengembangan vaksin COVID-19. Kita berdoa kiranya Tuhan berdaulat, Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap perusahaan atau pemerintahan yang mengaturnya dengan baik. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk tahun 2021 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sekali lagi mau berdoa, memohon kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas pengembangan vaksin yang telah terjadi di dunia ini. Kami berterima kasih atas para researcher, para dokter yang mengabdikan hidup mereka dan waktu mereka untuk mengembangkan vaksin ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap memimpin, memberikan belas kasihan kepada dunia ini. Biarlah melalui vaksin ini, dunia bisa menjadi lebih tenang, kami bisa lebih melayani Engkau, kami bisa lebih bersandar pada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa upama pemerintahan yang akan mengaturnya, pemerintahan akan yang menjadwalkan vaksin ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana, Engkau berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mau menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat dimanapun pemerintahan yang berada di dunia ini. Tuhan, Engkau pelihara bumi ini, biarlah melalui pandemik kali ini, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak ada gunanya, kami adalah manusia yang lemah, yang hanya bersandar pada Engkau saja Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dan kami mendapatkan hikmat dan bijaksana. Tolonglah setiap dari kami Tuhan menghadapi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir saya ingin mengajak kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan. Jikalau Anda kenal namanya, Anda boleh sebut. Mungkin mereka mengalami kesulitan di dalam kesakitan, mungkin mereka di dalam ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Kita minta Tuhan pimpin setiap dari mereka dan menghibur mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang harapan-Mu Tuhan. Kami ingat akan saudara-saudari kami. Kami ingat akan Ibu Lina Indratno. Kami ingat akan Pak Victor. Engkau pimpin kedua umat-Mu ini Tuhan. Mereka mengalami kesakitan. Dan ada saudara-saudara kami yang lain, kami tidak ingat satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau menambah kekuatan kepada mereka. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau menghibur mereka dan keluarga mereka. Dan juga para dokter yang juga menjaga mereka. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan baik secara ekonomi, baik secara keluarga atau masalah apapun Tuhan.
Engkau adalah gembala yang baik, Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau menggerakkan setiap hati kami untuk bagaimana memperhatikan mereka, Tuhan. Berikanlah kami hati yang peka, berikanlah kami hati yang cinta kasih untuk bersama-sama bisa menghibur mereka dan Roh Kudus tetap memimpin mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan masuk dengan mendengarkan puji-pujian dari Jos yang akan membawakan puji-pujian untuk memuji nama Tuhan. Silakan Jos. O come everyone that tested. Mari kita bersama melanjutkan pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 3, Tuhan Menjagamu.
Berkatilah setiap orang yang datang kepada Tuhan. Di dalam permulaan tahun baru ini, biarlah minggu pertama, kebaktian pertama, Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati sepanjang tahun ini. Berkati dunia yang penuh dengan kacau balau. Berkati dengan situasi pandemik yang menakutkan di seluruh muka bumi. Berkati anak-anak Tuhan di dalam zaman ini. Berkatilah kami semua. Kami menyerahkan seluruh umat manusia ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang satu-satunya. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu pertama kali di dalam tahun 2021. Dan kemarin dulu setelah kita mengadakan kebaktian perdana, lalu saya langsung pergi ke Solo untuk memimpin pembukaan gedung gereja baru di dalam upacara soft opening. Lalu ada belasan 20 lebih orang dari Jakarta ikut pakai mobil beberapa biji berjalan 5-6 jam sampai di Solo. Dan juga ada dari Jogja kira-kira belasan orang pergi ke Solo. Dan dari Semarang ada 4 orang yang pergi Solo mengikuti kebaktian perdana sebagai soft opening. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa foto daripada gereja di Solo yang lebarnya cuma 13 meter, panjangnya 21 meter. Kita desain untuk tempat kebaktian yang di paling atas bisa 530 orang, yang di bawah masih ada hall yang kecil bisa 192 orang, lalu ada 6 kelas sekolah minggu, lalu ada toko buku, ada perpustakaan, ada kantor, ada ruangan rapat, semua di dalam 300 meter. Ini satu mujizat yang kita memakai tanah sekecil mungkin, dan karena pinggir ini tanah orang lain, pinggir sebelah sini juga tanah orang lain, sehingga tidak ada jendela. Lalu cahaya dari depan sama saya bikin drop ceiling, atas yang pinggir kasih 2 baris tempat cahaya yang bisa masuk. Sehingga seluruh kebaktian tempatnya kelihatan padang sekali, padahal tidak ada jendela. Kita bersyukur atas pimpinan dan berkat Tuhan. Akhirnya saya sudah desain setiap minggu dikoreksi, dan Bapak Arifin setiap Rabu pagi jam 5 berangkat dari Jakarta sampai di Solo jam 11, lalu sore jam 5, jam 6 berangkat lagi kembali ke Jakarta malam jam 11-12. Setiap minggu pergi melihat, mengawasi pembangunan. Saya tidak sanggup pergi, baru kemarin dulu satu-satunya kali saya pergi. Sampai di situ kita mau mengetes suara, akustik, tempat, lihat semua. Saya di dalam 2 jam mengkoreksi kira-kira 20 tempat, masih akan diperbaiki. Tetapi akustiknya luar biasa bagusnya. Sehingga piano pun tidak usah buka, sudah bisa dengar paling atas. Dan tidak pakai speaker pun semua bisa jelas. Apalagi pakai speaker, semua dengarnya enak. Acoustic result tidak kalah sama ASJ. Di tempat yang lebih kecil dari sini, di sini 1200, di situ 530. Suaranya enak luar biasa. Dan orang yang nyanyi, meskipun nyanyi solo, suaranya penuh di seluruh gedung. Orang di Solo penuh sukacita. Mereka sama sekali tidak bisa bayangkan kebaktian yang biasanya adalah 100 lebih orang, tapi kalau waktu pandemik cuma 50 orang bisa mendapatkan gedung begitu indah. Meskipun persembahan mereka
dulu sangat kurang. Satu kali kebaktian persembahannya 2 juta. Lalu membangun gereja perlu belasan miliar. Dari mana? Mereka ada beberapa orang yang mati-matian memberikan. Ada satu suami dan istri. Suaminya orang reform dari pusat. Nikah sama orang istrinya, akhirnya jadikan dia juga menyetujui iman reform. Nah, mereka sangat mencintai Tuhan. Sekarang sudah diberikan 3 anak. Tidak sangka dulu ikut kebaktian di Granada. Sekarang anaknya sudah umur 18, 17, hampir 20. Sudah mau masuk universitas semua. Mereka sangat mencintai Tuhan. Dan saya kira keluarga ini salah satu keluarga yang memberikan persembahan paling banyak. Diperkirakan mungkin 2-3 miliar. Lalu ada satu anak muda yang sekolah di Australia sekelas dengan Ivan Raharjo di Melbourne. Dia pulang ke Solo juga kerja berat dan dia memberikan persembahan lebih 1 miliar. Dan 2 keluarga ini sudah hampir 3,5 sampai 4 miliar. Lalu yang lain memberikan uang sedikit-sedikit. Akhirnya kira-kira 7 miliar yang berasal dari kota Solo. Lalu ada dari pusat, ada pinjaman dari Singapura. Akhirnya mereka bangun gereja yang 4 susun, yang salibnya 27 meter itu. Semua pakai uang 10,3 miliar. Lalu ada orang dari Singapura memberi kaca seluruh bangunan. Ada yang memberikan tegel daripada pusat. Dan gereja yang kelihatan bisa 500 orang di tempat yang main hall. Lalu di tempat yang second hall bisa 192. 700 lebih orang boleh berbakti di situ. Pakai tanah 340 meter, dipotong depan 5 meter. Sayang ini hari tidak bisa lihat depannya yang berciri khas gereja Reform Injili yang sangat unik itu. Sekarang ini bisa lihat ini alfa omeganya belum dipasang. Menjadi satu bangunan yang paling megah di jalan yang kecil. Jalan itu cuma 8 meter lebarnya. Tapi di sepanjang jalan kelihatan tempat ibadah orang Kristen menjadi yang paling nonjol. Sekarang atasnya itu masih pakai belum pasang epoksif, masih semen mentah. Lalu dikasih tempat duduk sementara. Semua kursi belum dipasang. Kita bersyukur sesudah gereja pusat jadi 12 tahun yang lalu. Selama 12 tahun ini kita melihat Karawaci sudah jadi. Kita lihat Kelapa Gading sudah jadi. Kebon Jeruk sudah jadi. Lalu Batam sudah jadi. Solo sudah jadi. Masih menyusul Surabaya sedang bangun. Lalu Jogja tunggu izin. Lalu Medan tunggu tahun ini izin yang sulit. Kalau gereja itu jadi akan menjadi tempat kebaktian yang paling besar di seluruh Sumatera Utara, di seluruh kota Medan. Nah saudara-saudara, kalau Medan sudah jadi, kita masih menunggu akan kota Bandung. Bandung sudah beli tempat, akan dirobohkan dari bawah, bikin satu tempat untuk itu tempat parkir di bawah tanah. Lalu dibangun 5 susun menjadi gedung yang ada sekolah minggu, ada kantor, ada tempat rapat, ada perpustakaan yang bisa ribuan buku, dan ada kelas sekolah minggu yang cukup banyak, dan ada second hall, ada main hall yang bisa 1.265 orang. Akan menjadi salah satu gedung yang sangat megah di kota Medan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan ini. Lalu Jogja tahun ini akan dapat izin dan mulai bangun, meskipun menurut peraturan daripada itu Sultan Jogja tidak boleh lebih tinggi daripada 16 meter.
Akhirnya kita desain sampai 16 meter, tetap bisa 500 lebih orang. Itu tanah yang kita miliki di depan itu panjang 75 meter, tapi lebarnya cuma 12 meter. Lalu bagaimana desain? Semua desain terus memeras kepala, sulit sekali. Karena ada yang besarnya 200 meter di Kemayoran, adanya besarnya cuma 12 meter. Lalu mesti bikin bangunan yang bisa cukup orang yang banyak ikut. Jogja akan bangun satu gereja bisa 520 orang dengan second hall kira-kira 200 orang, lalu 6 ruang sekolah minggu, toko buku, kantor, perpustakaan, dan pertemuan lobby yang cukup besar. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang kita minta diberikan, yang kita harap dikabulkan. Jadi setelah pusat jadi 12 tahun yang lalu, sekarang satu tempat akan jadi. Di Surabaya akan bangun satu tempat 2 sayap, itu sekolah yang tingginya kira-kira 4 sampai 7 susun, bisa mempunyai kira-kira 40 sampai 50 classroom. Dan tengahnya tempat pertemuan, atas itu ada tempat kebaktian bisa 350 orang dulu. Sudah selesai sekolah, baru dibangun belakangnya gereja yang bisa 1.800 orang di kota Surabaya. Kota Surabaya cabangnya ada 4 atau 5, ini yang paling pusat 1 dulu. Dan Aiter akan melayani di situ, dan juga ada Aludin, ada pendeta yang lain satu persatu. Dulu Cipto sudah ada satu tempat, dari 3 ruko digabung menjadi satu tempat yang bisa 300 orang. Sekarang 3 ruko sudah diperkembangkan menjadi 7 ruko. Dan mereka sudah rombak desain menurut apa yang saya mau, tapi mereka desain sendiri. Sekarang sudah bisa kira-kira 600 orang berbakti di dalamnya. Malang sudah jadi, tidak besar, tetapi kota-kota lain akan menyusul satu persatu. Biar kerajaan Tuhan diperkembangkan. Dan saya sangat bersyukur selama saya masih hidup bisa melihat terjadinya gedung-gedung ini. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan, dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita dengan besar hati, dengan niat yang sungguh-sungguh, minta Tuhan kabulkan, kita bisa selesai di dalam 5 tahun akan datang. Seluruh bangunan di BSD untuk Calvin Institute of Technology akan diperkembangkan, banyak prodi menjadi Universitas Calvin yang megah sekali. Itu jadi. Kalau bisa ditayangkan sekali lagi tempat yang akan dibangun di BSD. Nah itu tempatnya, seluruh tempat yang bisa dipakai adalah hampir 200.000 square meter, lebih besar dari sini. Sini cuma 56.000, hampir 4 kali. Saudara-saudara, kalau kita mendengarkan angka-angka yang disebut, kita semua minder, kita semua kaget. Mungkinkah itu terjadi? Karena besarnya melampaui kemungkinan kantong kita dan pikiran kita, tetapi dari iman tidak ada satu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kita tetap mempunyai 2 prinsip. Tidak memboros 1 rupiah dan tidak mengkorupsi 1 rupiah. Sehingga anything presented to God, everything offered for the glory of God will be fully used until the utmost possibility. Dengan kemungkinan mencapai tertinggi, terefisien, itu menjadi berkat Tuhan. Saudara-saudara, saya desain semua ini dari paling bawah tanah tempat parkir, sampai paling di atap ujung dari kubah,
setiap detail saya pikirkan. Sudah kira-kira 1,5 tahun memikir perancangan. Sudah setuju saya selesaikan. Saya minta arsitek yang mau meneruskan perkembangan lebih detail lagi. Harus kerjasama. Akhirnya Bapak Alwi bantu untuk mengawasi ini. Dan dia usul panggil Sony, Engineer Sony yang ada di Gereja Reform Injil Indonesia di Kelapa Gading untuk menjadi pengdevelop perkembangan desain dari kantornya. Dan setuju dipanggil, kita bicara bersama. Dia bilang, ini BSD yang besar ini. Saya janji saya tidak campur dan saya tidak interupsi. Semua desain yang Pak Tong mau, saya akan menuruti semua kemauan Pak Tong. Cuma saya memberi usulan apa yang harus diperhatikan dari itu semua peraturan pemerintah sehingga tidak langgar, sehingga bisa dapat izin. Lalu kita berkata-kata dengan komprensi berapa kali, diharapkan bulan 7 IMB keluar. Doa untuk ini. Dan bulan 8 pemancangan akan mulai untuk bawah tanah itu tempat parkir. Lalu bulan 10, bulan 11 mulai bangun. Karena terlalu besar, kita membagi berapa tahap. Nah, coba ditayangkan sekali lagi gambaran tadi, jangan dihilangkan dulu. Yang kuning ini bawahnya adalah dasarnya rektorat. Muka pintu besar masuk, lalu di dalam ada rotunda. Lalu rotunda ke sayap kanan, ke sayap kiri ada 8 susun. 8 susun itu setiap susun ada kantor, ada classroom, ruang kuliah, laboratory, dan sementara sebagian untuk asrama mahasiswa. Lalu sampai di atas. Kalau sudah tahap lantai yang di 8 susun selesai, kita akan bangun yang merah muda di atas itu. Itu ada perpustakaan paling modern. Karena perpustakaan bundar keliling rotunda di atas 10 susun. Itu bisa pasang buku kira-kira panjangnya adalah hampir 5 kilometer panjangnya. Buku ratusan ribu. Lalu di atas ada satu dom, kalau mungkin dikasih lukisan yang indah keliling itu, lalu di atas itu masih bisa naik untuk melihat pandangan seluruh kota Jakarta. Saudara-saudara, di dalam zaman engkau masih hidup, engkau pasti sudah melihat ini jadi. Di dalam saya, malah masih hidup, mungkin kira-kira sisa 3 atau 5 tahun. Saya sekarang tahun ini masuk umur 81. Tidak heran ya kalau Tuhan pimpin orang umur 81 masih bisa berkhotbah setiap minggu di sini dengan lebih dari 1 jam satu khotbah. Ini anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya bisa lihat semua persembahan cukup masuk untuk bangun ini. Saya bisa melihat dengan mata sendiri paling sedikit bagian depan sampai kubah yang paling tinggi itu jadi. Dari itu kubah berapa besar? Saudara jangan kira ini cuma bundar gini. Ini besarnya kira-kira hampir separuhnya gedung gereja ini. Nah, ini kira-kira sebesar ruangan gedung parlemen di Amerika yang juga bundar mirip seperti ini. Dia kencang, kita mau pikir karena jalan kanan, jalan kiri bertemu di tengah ini. Lalu kalau saya masih bisa lihat belakang yang hitam itu jadi. Jadi depan hijau, kuning, merah, semua water sudah jadi. Belakang hitam jadi. Itu akan menjadi ruangan kira-kira 23 susun. Yang belakang itu hitam itu. Itu tempat asrama bisa menampung 2.500 mahasiswa tinggal di dalam. Lalu ada sebagian tinggal di luar. Karena kita mengharapkan paling sedikit sekarang 1 tahun di dalam kelas
tahun pertama harus tinggal di dalam untuk digarap karakter Kristennya, sehingga mereka hidup bersama mahasiswa dengan mahasiswa dan menurut prinsip yang kita ketat sekali, harus menjadi orang Kristen, bahkan menjadi orang Kristen yang beriman reform, menggabungkan pengertian ilmu pengetahuan yang dipelajari dan iman kepercayaan yang diwahyukan dari Tuhan menjadi manusia intelektual yang beriman dan berpengetahuan. Saya harap orang yang lulus dari sekolah ini akan lebih kuat imannya, lebih baik kerohaniannya dari mereka yang dikirim sekolah di Amerika, di Inggris, yang masyarakat sudah makin merosot dan mereka tidak pentingkan iman. Kalau mungkin ini menjadi sekolah perguruan tinggi yang terbaik di dunia, kalau tidak mungkin menjadi sekolah perguruan tinggi yang paling baik di Indonesia. Ini menjadi sesuatu kerangkuman visi total menjadi hamba Tuhan di dunia ini. Sesudah itu saya akan pergi berkata kepada Tuhan, yang Kau kehendaki hambamu sudah kerjakan di dunia ini. Sekarang aku kembali kepada pangkuan Bapa untuk menyatakan ucap syukur karena hidup di dunia. Aku tidak memboroskan waktu, aku tidak memboroskan tempat. Tetapi tempat yang begitu mahal, saya menjadi pendeta, menjadi pemimpin, saya harus sendiri menjadi teladan. Karena ada hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh pendeta yang lain. Ada 20 tahun, umur 61 sampai umur 60 sampai umur 80. 20 tahun saya setiap minggu keliling Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taipei, Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taipei. Di dalam satu minggu ada saya khotbah 5 kota. Lalu Kamis pulang melatih konser, Jumat mengelilingi dan memperhatikan pekerjaan di sini. Sabtu mimpin masterclass, Minggu khotbah di KRI Pusat. Setiap tahun kira-kira hampir 40 minggu kerja keliling begini. Sisanya saya ada di Amerika, di luar negeri bikin kebangunan rohani, sehingga setiap tahun saya berkhotbah dari permulaan 500 kali sampai akhirnya kira-kira hampir 300 kali. 20 tahun selesai. Semua pekerjaan berkembang, semua kota dapat berkat, semua orang Kristen mulai mengenal reform. Dan setelah saya tahun lalu berhenti, tidak lagi ke Hong Kong, tidak lagi ke Taiwan, tidak lagi ke Kuala Lumpur, masih pergi ke Singapura. Dan saya sudah mengelilingi Hong Kong 900 kali, mengunjungi Taipei 900 kali, mengunjungi Kuala Lumpur 900 kali, mengunjungi Singapura hampir 1000 kali. Selesai 4 kota yang lain, cuma Singapura saya masih mengunjungi setiap minggu sampai bulan Maret, April yang lalu. Lalu saya tidak pergi, hanya di sini saja. Tugas sudah mulai selesai, saya mulai tua dan Tuhan soleh mengizinkan saya lebih banyak ngasuh. Tetapi saya masih hutang 100 kota di Indonesia untuk kapin kedua. Masih hutang 100 kota akan kebaktian, penginjilan, untuk pamit, untuk sesuatu pemisahan, yaitu farewell gospel rally di seluruh dunia. Sekarang kapin sudah kira-kira 12 yang dilakukan, masih hutang 88 kota. Di luar negeri mungkin kira-kira sudah 10 kota yang dikunjungi, masih kurang 10 kota. Kalau mungkin saya akan terus jalankan janji saya sampai 200 kota ini selesai. Lalu saya mungkin sudah tidak gampang gerak, tidak gampang naik kapal terbang. Saya berhenti
tidak pergi lagi. Sekarang kita sudah sewa tempat yang mahal sekali di 4 kota di Amerika. New York, Boston, Washington DC, Philadelphia, untuk bikin farewell gospel rally, yaitu KKR, perpisahan yang terakhir. Sebagian uang sudah bayar, tapi karena COVID tidak boleh pergi. Ditahan uang itu sampai setelah COVID kita jalankan lagi. Dan di New York satu malam itu kira-kira 1 miliar. Karena begitu mahal sewa tempat di luar negeri itu. Maka kita harap masih bisa dijalankan. Lalu di Boston Symphony Hall, 3.000 tempat sudah disewa. Sampai COVID selesai kita boleh pakai. Lalu di Washington DC, gereja yang lebih daripada 2.000 orang. Di Philadelphia, tempat yang lebih daripada 2.500 orang. Ini 4 kota akan dijalankan. Dan tahun depan, kalau sudah kemungkinan kita pergi, saya sekaligus membawa kor kecil kira-kira 20 orang dan konser orkestra kecil kira-kira 18 orang. Nah, kita akan bawa hampir 40 orang sama saya, penterjemah, pianis, orkestra, semua keliling akan berapa kota itu. Untuk terakhir kali pelayanan saya di barat dunia ini. Sesudah itu saya berhenti, lalu saya menunggu dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, dan di gereja pusat saya harus menjadi orang yang memulai dan orang paling akhir melayani. Ada Alfa, ada Omega. Selama hidup saya tidak menjadi orang yang santai, tidak menjadi orang yang malas. Saya terus bekerja sampai waktu Tuhan sudah sampai. Saya menghimbau, ini persembahan untuk bangun itu akan bertahap, jalan terus. Jangan berhenti, ada uang kasih, ada uang kasih. Jangan tunggu sampai kesempatan lebih besar. Jangan dipakai dulu uangnya, disimpan untuk Tuhan. Saya selama hidup ini sudah simpan barang yang berharga. Saya tidak ngerti, saya cuma suka arloji, saya beli. Lalu itu nanti saya akan dijual, akan semua uang masuk ke sini. Tuhan pimpin kita. Lalu 20 miliar untuk uang pensiun pendeta-pendeta GRI. Sesudah itu masih ada. Saya akan dukung cabang-cabang yang kurang mampu untuk sukseskan mereka punya bangunan. Biar kita semua mempunyai hati yang penuh. Kita tidak bisa full time, tapi kita bisa full heart. Hati sepenuhnya mencintai Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, melaksanakan semua yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan kehendaki kita semua. Mungkin saja, jangan kecewa, jangan minder, jangan menghina diri. Meskipun engkau uang tidak banyak, tapi segenap hati mau untuk melaksanakan pimpinan Tuhan. Pasti kehendak Tuhan bisa jadi. Berapa minggu yang lalu ada seorang tidak kaya, tapi dia sudah menyimpan uangnya untuk masa tua. Sekarang dia sudah tua, anaknya menikah sama seorang sekolah teologi di sini, mau jadi pendeta. Datang ke saya, katakan saya sudah tua, saya mau memberikan saudara-saudara. Jikalau saya ada lebih banyak uang, saya tetap mengingat pekerjaan Tuhan sendiri. Saya tidak simpan uang untuk anak-anak saya. Satu persatu juga perlu uang, tapi mereka tidak mewarisi apa-apa yang penting dari saya. Saya harap mereka mewarisi semangat bekerja berat, semangat berjuang, semangat melayani Tuhan, menjadi warisan yang turun dari bapaknya menjadi milik mereka untuk mengabdi kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Mari kita sekarang berdoa sekali lagi. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah rencana yang Tuhan berikan kepada gerakan ini. Rencana yang Tuhan mau kami laksanakan di dalam dunia ini. Janganlah meninggalkan kami. Janganlah membuang kami. Berilah kesukaan di dalam hati kami melayani. Berilah memperkenan di dalam pengabdian kami untuk memuliakan Tuhan. Sehingga selama kami di dunia, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang konsisten melayani di dalam kerelaan dan di dalam sukacita yang Roh Kudus berikan kepada kami. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh roh sukacita untuk melayani. Sehingga kami bukan hanya berteori, berkepercayaan di dalam otak, tapi berpraktek di dalam hidup sehari-hari. Supaya di atas muka bumi ini, kaum pilihan Tuhan, meskipun minoritas, tapi melaksanakan kehendak Tuhan secara jiwa yang penuh hati dan dengan semangat lebih dari orang-orang mayoritas. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Semua menyanyi. Dan membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-7. Kita mulai dari ayat ke-7. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama sampai dengan bagian ini selesai. Ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara, pembacaan kita sampai di sini. Kita bersyukur selesai begitu banyak firman yang diutarakan oleh Tuhan di atas bukit. Kita sudah di pasal 5 ayat pertama khotbah sampai di dalam pasal ke-7. Tuhan mulai bicara tentang doa yang akan dikabulkan. Doa apa yang dikabulkan? Doa apa yang tidak dikabulkan? Manusia cari apa? Manusia ketuk pintu apa? Manusia doa kepada siapa? Minta apa? Di sini ayat-ayatnya. Mintalah, akan diberi. Carilah, akan menemukan. Ketuklah pintu, akan dibuka bagimu atau bagi kamu sekalian ini. Di dalam terjemahan lain, kamu orang mintalah. Bukan kau ya, tapi kamu. Kelompok ini, mintalah. Kamu orang mencari. Kamu orang mengetuk pintu. Pintu akan dibuka bagi kamu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu ajaran yang tidak pernah engkau menemukan di dalam agama lain. Yaitu bagaimana belajar berdoa. Tidak ada yang mengajar bagaimana berdoa. So it is so naturally,
So automatically, every religion, the believers within that religion, they know pray. They pray. They understand how to pray. Sehingga need not to be teach again. Need not to be taught by the religious founder. Pendiri agama tidak perlu mengajar. Karena semua agama secara otomatis, secara natural, semua bisa berdoa. Tidak ada agama yang tidak berdoa. Karena Alkitab mengatakan, kamu harus berdoa seperti ini. Maka Yesus satu-satunya pendiri agama yang mengajar umat manusia berdoa. Saya mau tanya, kalau Yesus tidak mengajar kita bagaimana berdoa, kita bisa berdoa, kita mengerti bagaimana berdoa. Alkitab mengindikasikan no possibility. Tidak ada kemungkinan manusia mencari Tuhan. Bukan cara berdoa, cari Tuhan pun tidak ada. Tidak ada satu orang pun mencari Tuhan. Oh Tuhan, aku datang kepadamu berdoa. Tak ada. Alkitab bohongkah? Tidak mungkin. Tuhan Allah yang adalah Allah kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus yang sendiri ada kebenaran. Tak mungkin Allah bohong. Allah bicara setiap kalimat dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan dengan kebenaran. Maka when God says anything, anything must be all right. Nothing wrong. Nothing deception. Allah yang setiawan, Allah yang jujur, Allah yang tidak pernah membangkang dan tidak pernah melawan diri sendiri. Dia tidak mengeluarkan satu kalimat bohong. Dan dia berkata, di dunia ini tidak ada satu orang yang mencari dia. Kalau begini, maka agama bilang dia mencari Allah. Agama yang bohong. Karena Tuhan bilang tidak ada yang cari, Tuhan tidak bohong. Agama yang dianggap sesuatu yang terbaik dalam kebudayaan manusia, sesungguhnya semua bohong. Kalau begini, ada agama tidak berguna dong. Saya berkata, tidak berguna di dalam banyak hal. Tetapi dianggap sangat berguna dalam kebudayaan manusia. Kalau ada agama dunia masih kacau, masih. Ada agama dunia masih banyak penipuan, masih. Apalagi kalau tidak ada agama. Nah ini kalimat apalagi penting. If there is no religion in this world, human being will be more wicked, more evil. Kalau ada agama pun dunia sudah begitu kacau. Apalagi kalau tidak ada agama. Dan Tuhan mengatakan, no, you are lying. Because not even one man is the world in this world ever seek after me. Not even one person in this world understand the truth. And not even one person in the history ever obey the truth and practice in the goodness. Tak ada yang mencari Tuhan. Tak ada yang mengerti kebenaran. Tak ada yang menjalankan kebajikan. Kalau begini, kita mau tanya. Agama mencari Tuhan tidak benar. Lalu agama mencari apa? Agama berdoa itu tidak ada. Agama terus berdoa. Semua agama berdoa. Doa apa? Agama ketuk pintu, minta buka jalan, minta mengerti kehendak Tuhan, minta kepada siapa? Lalu yang diminta itu apa? Ini satu paradoks yang sulit dimengerti oleh orang yang tidak mau taat. Tapi di dalam kitab suci sudah mengatakan 3 kali. Dari Mazmur 14, Mazmur 56. Dan diulangi kutipannya di dalam Roma pasal 3 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Tidak ada orang mencari saya. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang mengerti kebenaran.
Demikian firman Tuhan. Tidak ada satu orang yang menjalankan kebajikan. Demikian firman Tuhan. Mazmur Roma 3. 3 kali mengulangi pengumuman deklarasi Tuhan mengenai manusia yang di dalam agama itu sudah begitu ditekankan, masa kita tidak mau taat. Lalu engkau menanya, Alkitab juga berkata, carilah aku, maka engkau akan menemukan aku. Kenapa Tuhan yang mengatakan tidak ada satu orang pun mencari dia? Justru dia juga mengatakan, carilah aku. Dengan segenap hatimu cari aku. Engkau pasti menemukan saya. Maka orang komunis, orang ateis menghina Alkitab. Jangan khotbah kepada saya. Kitabmu di dalam perjanjian lama perjanjian baru penuh pertentangan, penuh sesuatu benturan, penuh ketidakharmonisan. Ini kitab harus dibuang. Ini kitab tidak ada artinya. Maka tadi saya katakan, kecuali mereka yang rendah hati mau taat ke Tuhan, mereka lebih gampang menemukan terbenturannya ayat dengan ayat, ketidakselaras antara perjanjian dan perjanjian, dihina, diejek, diinjak-injaknya yang disebut Alkitab oleh orang yang biadab, orang yang tidak tahu kabar Tuhan. Dibanding dengan mereka yang taat dan mereka mau mendengar, mau mengerti firman Tuhan, diberi kesadaran, diberi keinsyafan, mereka menemukan ada keharmonisan antara ayat-ayat yang seperti bertentangan satu dengan lain. Dan mereka beriman, mereka berbakti, mereka bersyukur, dan mereka menjalankan firman Tuhan. Saudara, tidak heran orang yang melawan Tuhan begitu berani. Orang ateis begitu menghina. Orang komunis begitu menginjak-injak kitab suci. Seolah-olah mereka sudah menemukan kebenaran karena mereka menemukan ketidakbenaran Alkitab. Maka mereka dengan brutal, dengan berani dan kejam melawan, mencoret, menindak, menginjak-injak kitab suci. Kita kembali kepada tema hari ini. Tuhan berkata, carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah, engkau akan dibuka pintunya. Engkau doalah, engkau akan dikabulkan. Benturkah? Kelihatan bentur. Bertentangan, sangat bertentangan. Bertentangan semua ayat berkata, carilah kehendak, carilah muka Tuhan, carilah kuasa Tuhan, carilah akan aku. Pasti engkau akan menemukan aku. If with all your heart you truly seek after me, you will surely find me. Janji. Kalau dengan sesungguhnya dari sepenuhnya hatimu mencari aku, engkau pasti menemukan aku. Ini janji untuk orang yang mau cari Tuhan. Tapi yang janji adalah Tuhan yang berkata, tidak pernah ada orang pernah mencari dia. Kenapa begitu bentur? Kenapa begitu konflik? Saya harus percaya yang mana? Ini sama sekali tidak konflik. Yang dikatakan tidak ada mencari saya adalah Tuhan mengvonis semua orang berdosa tidak pernah mencari Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, carilah aku, adalah janji yang diberikan kepada kaum pilihan. Nah, sekarang engkau melihat, baru saya ngerti. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, orang yang berdosa dan melawan Tuhan, mereka tidak pernah mencari Tuhan. Tapi orang yang sudah dikembali kepada Tuhan, yang diberikan pilihan, diberikan pengalaman, mengerti Injil, dan sudah ditebus Yesus Kristus, diberikan Tuhan perintah, carilah aku, ketuklah pintuku, engkau doa kabarku, engkau akan dikabulkan. Kalau sudah mengerti perbedaan ini, tidak usah gelisah, tidak usah ribut, tidak usah khawatir. Engkau tetap bisa memegang kitab suci untuk setiap hari memimpin kelakuan perjalanan di dalam dunia. Jawaban tadi dengan
ketuk seperti dia mencari Tuhan. Sebenarnya mereka takut Tuhan, tapi mereka mensuap hatinya, mereka membius jiwanya dan dengan berkata, saya sudah mencari Tuhan. Kapan lu cari Tuhan? Kamu tidak pernah cari Tuhan. Itu deklarasi Allah sendiri. Lalu jujur saja, engkau bukan cari Tuhan, engkau cari berkat, engkau cari pimpinan, engkau cari sesuatu kepuasan jiwa rohanimu dengan membius hati. Engkau mencari anugerah, berkat, kekayaan, kesejahteraan, kesehatan, anak-anak. Tuhan berikan anak kepadaku, berikan kaya kepadaku. Jadi yang dicari di agama itu bukan Tuhannya, tapi berkat Tuhan yang dicari. Dan demikian Allah tidak salah. No one is seeking after me, but you are seeking after my blessing. You are seeking after my gift, my blessing, my grace, so that you can be prosperous, you can be proud, you can be rich, you can be fruitful, you can be very, very rich in material things. Manusia cari kelimpahan uang, kekayaan harta, kebanyakan anak, kesehatan yang sejahtera, itu dicari. Kalau itu yang dicari, tidak heran agama yang menekankan ini anggotanya banyak. Seorang bernama Peter Wagner, profesor dari Fuller Theological Seminary, mengumumkan di dalam pidatonya berada di tahun 1989 di Manila dengan kalimat, we should understand in this the century of 20th century, within 88 years, Christianity in charismatic had increased 238 million membership. Saya tahu, saya hadir karena dia menjadi salah satu pengkhotbah. Saya juga menjadi pengkhotbah utama dalam kongres seluruh dunia itu. Dia diberikan 15 menit, saya diberikan 30 menit. Saya berkhotbah bersama dengan Os Guinness, 2 orang sharing one session. Dia cuma dikasih 15 menit. Memberikan laporan tentang kemajuan gereja. Peter Wagner rambut putih, jenggot putih, profesor dari Fuller. Dia mengatakan, the speediest growth, the fastest growth in the Christian history during about 2,000 years, 20th century is the most important. Because from 1901 to 1989, di dalam 88 ini, dari Topeka 4 tahun setengah menuju ke Azusa Street, dan 50 tahun kemudian Charismatic Movement, dan beberapa puluh tahun perkembangan Charismatic Movement dari tahun 1901 sampai 1989, dari satu anggota karismatik sampai tahun 89 sudah 239 juta orang Kristen di dalam sayap karismatik seluruh dunia. Ini berarti Roh Kudus bekerja besar melalui karismatik. Saya sebagai pengkhotbah di dalam pendengar ribuan orang, saya mengatakan no, you are wrong. Saudara-saudara, saya seumur hidup berperang dengan yang salah, baik di dalam politik maupun di dalam rohani, baik di dalam gereja, teologi, baik di dalam penginjilan. Kenapa? Perkembangan kuantitas tidak mewakili perkembangan yang sejati. Kemajuan banyak anggota tidak membuktikan itu berkat Tuhan untuk gereja itu. Lalu mulai tahun itu saya memperhatikan perkembangan dan akibatnya apa.
perkembangan anggota beribu-ribu akhirnya mengakibatkan berpuluh-puluh juta menghina kekristenan. Ini namanya bukan perkembangan, tapi hal yang mempermalukan. Gereja makin banyak. Lalu ya, oh ini pekerjaan Roh Kudus. Ini pertumbuhan yang paling cepat. Ini berkat Tuhan yang nyata. Saya mengatakan no. Karena melalui gereja anggota paling banyak, gereja itu sedang membawa ribuan orang masuk lalu menutup pintu sehingga mata mereka tidak melihat kebenaran Alkitab. Makin banyak anggota, makin salah tafsir Alkitab. Makin berkembang di dalam jumlah dan uang, makin miskin di dalam rohani dan iman. Lalu di satu pihak berkembang orang-orang jumlahnya, persembahannya, bahkan gereja besarnya bersurut iman, kepercayaan rohaninya akhirnya mulai ketinggalan daripada berkat Tuhan. Mengapa gereja yang paling besar kebanyakan pendetanya berzina? Mengapa anggota paling banyak, uang paling tebal, imannya kurang? Saudara-saudara, semua iman yang salah kelihatan tidak salah. Semua rohani yang benar kelihatan tidak benar. Inilah sesuatu ketimpangan, kepincangan, pengertian dan iman sejati di dalam hidup kekristenan. Sehingga gereja makin besar, kuasa dan hasil penginjilan makin sedikit. Loh, kalau bukan penginjilan berhasil mana bisa orang tambah? Yang tambah itu ada dari gereja lain lari ke gereja dia. Jadi dia tidak pernah mengabari Injil. Dia menunjukkan gereja itu salah, sini yang benar. Situ tidak ada anugerah, sini ada. Di situ tidak ada kesembuhan, sini ada. Maka banyak orang datang ke sini. Maunya bukan Injil. Maunya adalah kesembuhan. Maunya adalah kekayaan. Satu pihak kelihatan bertumbuh, bertambah. Di dalam aspek yang lain bersusut akhirnya menjadi orang tidak beriman. Saudara-saudara, dulu kita sudah dengar, marilah, banjirilah, kunjunglah kebaktian Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kebaktian kesembuhan, kebaktian pendeta berdoa untuk orang sakit, langsung kacamata dibuang, langsung tongkat tidak pakai, langsung yang lumpuh berdiri. Banyak loh kebaktian begini. Mengakibatkan gereja kelihatan banyak yang itu. Tapi saya mau tanya, sekarang Tuhan kasih pandemik, banyak orang mati. Kenapa pendeta-pendeta itu tidak bikin lagi kebaktian kesembuhan untuk menyatakan kuasa mereka? Tetapi pendeta-pendeta sendiri mati. Di mana kuasanya? Di mana doanya? Di mana kabulnya Tuhan? Hilang. Apakah Tuhan pakai pandemik ini untuk menjadi satu ujian menyaring gerejanya? Saya percaya kemungkinan, meskipun saya tidak mutlak mengetahui, inikah kehendak Tuhan menyaring, menguji gereja hamba Tuhan dan orang-orang Kristen. Tapi kelihatan seperti ada hasil di dalam hal ini. Pada waktu pandemi, pada orang sakit, justru mereka yang gembar-gembar, saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengusir setan. Dan berdaya, tidak kerja apa-apa. Lalu gereja mulai menjadi kosong. Dulu orang banyak dari mana? Dari berkat Tuhan? Tak tentu. Dari berkat setan. Setan investasi kuantitas. Akhirnya menuai kualitas. Setelah orangnya banyak, makin tidak beriman. Setan senang. Dia tepuk tangan. Please be multiple. Be more and more membership. Mari silakan engkau makin banyak anggota. Sudah banyak anggota. Imanmu saya ambil. Kuantitas saya beri. Kualitas saya curi. Lalu yang rugi belum pernah setan. Setan tidak pernah dagang rugi. Semua 1, 2, 3. Keras sedikit. 1, 2, 3. Setan lebih pintar dari siapapun. Setan itu ekonomis. Setan itu pintar
di dalam cari untung. Setan tidak pernah takut investasi karena dia lebih pintar. Dia tahu yang diinvestasi itu yang tidak penting, yang dituai itu penting. Setan masuk dalam hati Yudas. Ini kalimat Alkitab. Begitu setan masuk dalam hati dia mulai melihat lebih penting uang, yang lebih tidak penting Tuhan. Kalau bisa dapat uang, Tuhan dijual pun tidak apa-apa. Karena apa? Setan bilang, now I enter into your heart, I make you confused with the estimation of the value. Money is more valuable. Your Lord is insignificant at all. Jual aja Tuhan, tidak penting. Dapat 30 petak, 30 keping perak, itu penting. Kalau sudah penilaian kacau, uang yang diambil, Tuhan yang dijual. Setan kasih 30 keping perak, gampang. Karena dia pinter invest. Dia tidak pernah dagang rugi. Ambil 30. Tapi Tuhan kasih saya ya. Setan selalu menipu dan manusia selalu anggap diri pintar. Orang yang pintar tidak sadar dia bisa ditipu. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan kira engkau cari uang pintar dagang, untungnya pasti. Ada orang untung-untung, dia bilang nanti kalau sudah kaya raya baru persembahkan. Waktu paling puncak kaya mendadak merosot habis semua. Karena setan sudah investasi, dia mau imbalan kembali. Dia mau mendapatkan keuntungan. Dia tidak mau dagang rugi. Saya percaya saya lebih bijak dari banyak orang kaya. Kalau saya tanya, setelah engkau dapat kekayaan sampai beratusan miliar, engkau beri kepada Tuhan berapa sih? Saya tidak pernah terlalu kaya. Saya seumur hidup beli mobil yang bekas. Ada yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun. Tetapi saya hanya beli pertama kali mobil yang baru, Mobilio. Waktu itu 160 juta. Itu mobil saya yang baru pertama kali di dalam sejarah hidup saya. Saya beli jas di bawah 1 juta. Saya beli segala sesuatu semurah mungkin. Karena saya tidak mau hidup terlalu mewah. Lalu saya kalau beli barang yang bernilai, saya bukan pakai. Saya sering pakai arloji yang paling murah. Yang baik-baik saya simpan. Untuk besok kalau sudah harganya naik, saya jual langsung kembali uang ke pekerjaan Tuhan. Saya kira setan pintar, tapi saya tidak kalah pintar sama dia. Banyak orang bisa untung banyak, akhirnya hancur dagangnya. Saya tidak pernah untung banyak dan juga tidak pernah hancur di dalam ekonomi saya. Dan saya kumpulkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, the investment of Satan and the collapse of Christendom. Itu salah satu khotbah saya yang menggugah banyak orang. Di Eropa saya khotbah kira-kira 6 kali. Di Amerika saya khotbah kira-kira 10 kali. Di Indonesia saya khotbah 1 kali. Investasi setan dan kerontohan kekristenan cuma 1 kali. Saudara-saudara, siapa yang bijak? Bukan dinilai daripada akademikmu. Bukan dinilai daripada pengalamanmu. Bukan dinilai daripada perhitunganmu. Dinilai daripada hak kedaulatan Tuhan untuk menilai kita masing-masing. Saya mau tanya, siapa yang kerja berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang untuk membangun satu universitas. Meskipun tidak cukup bayar semua. Saudara-saudara, jangan main-main. Saya berani mengatakan kalimat ini setelah saya umur 80. Saya berani memberi pengajaran setelah saya sudah puluhan tahun melayani dan menjadi teladan, menjadi contoh. Karena hidup bukan tujuannya untuk seorang ini. Hidup orang ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya yang dikerjakan tidak salah. Jikalau Tuhan mengatakan tidak ada orang mencari saya. Dan Tuhan mengajar, carilah saya. Tuntutlah saya. Akan aku nyatakan kepadamu. Ini tidak bentur. Karena tidak ada orang mencari saya. Orang berdosa yang melawan Tuhan. Tidak ada yang cari saya.
Tapi carilah saya, kalimat ini untuk kaum pilihan yang diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus, melalui peranakan Roh Kudus. Orang-orang ini menjadi orang yang diberi hak berdoa. Maka ayat-ayat yang paling sulit ditafsirkan ini, carilah akan dapat, mintalah akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka. Saya punya anak, tidak ada yang dagang, tidak ada yang gagal. Saya juga tidak pernah harap mengambil uang gereja bantu anak saya. Bahkan uang sekolah pun tidak ada uang GRI yang saya pakai untuk anak-anak saya. Mereka kerja berat, saya kirim sedikit. Saya minta mereka berjuang. Anak saya laki-laki David Tong, waktu di universitas, dia satu hari bilang sama saya, ini tahun terakhir saya sekolah, saya perlu mobil. Oh, tidak pernah anak saya minta mobil. Kok berani minta mobil? Saya tanya kenapa? Karena sekarang saya mengambil kuliah di 3 sekolah universitas. Waktunya kalau selesai saya mesti ngebut pergi ikut kelas di situ. Situ kembali, kalau saya tunggu bus tidak ada waktu. Saya tidak mungkin bisa mengebut, bisa mendapat waktu. Akhirnya saya dengar alasannya cukup. Saya bilang, saya izinkan engkau beli mobil. Tapi mobil itu mobilku, bukan mobilmu. Engkau tidak berhak bikin rusak. Engkau tidak berhak banyak ke bengkel. Engkau mesti jaga baik-baik. Ya Pak, saya setuju. Lalu dia beli mobil. Dia setir baik-baik. Dari satu sekolah ke sekolah lain. Dia di dalam waktu 1 murid sekolah dalam tahun terakhir selesaikan 4 major. 4 bagian pelajaran utama. Filsafat, matematika, lalu fisika, lalu computer science. Akhirnya waktu dia lulus dari 4 major. Bagi kepala sekolah mengatakan, engkau memecahkan rekor. Orang biasa belajar, kalau belajar fakultas filsafat, tidak sanggup belajar. Engkau 4 ambil. 4 lulus. Ini belum pernah terjadi di dalam sekolah ini. Saudara-saudara, tapi mobil itu bukan mobil dia. Kalau mobil dia sembarangan. Kalau mobil pinjaman dari orang lain, mobilnya papa diperintahkan baik-baik pakai. Karena ini mobil bukan kamu punya. Tapi di gereja, semua gereja GRI mobilnya mobil pribadi, bukan mobil gereja. Bedanya apa? Engkau bilang patung roba-roba, nanti gini, sama anak gini, sama pendeta lain. Kalau mobil gereja sembarangan pakai, rusak, suruh gereja yang bayar. Bikin betulnya. Kalau mobil sendiri, kalau rusak, mesti keluar uang, mereka hati-hati pakai. Maka pendeta GRII tidak diberikan gereja mobil untuk dia, tapi disuruh dia bayar uang sendiri. Loh, menjadi pendeta uang sedikit, tidak bisa beli mobil bagaimana? Engkau setelah melayani di GRI 5 tahun, engkau boleh pinjam uang beli mobil. Tapi kita mau tahu lu beli mobil apa? Yang mahal? No. Yang murah? Yes. Nah, kita anjurkan beli mobil ini. Lalu mereka sendiri pakai, mereka pilih yang irit. Karena kalau mobil yang boros, uang dibayar, uang makan tidak cukup. Kalau mobil yang sangat mahal, bikin betul, taruh mahal. Maka mereka selalu pakai mobil yang murah. Loh, Patong kan suka pakai Mercy. Mercy saya yang kamu lihat di itu. Yang besar itu sudah tahun 1900 dari 2001. Sekarang sudah 20 tahun. Itu kalau dijual 100 juta. Nah, saya pakai mobil kalau pakai Mercy karena lebih kuat, lebih aman untuk orang tua. Tetapi lebih murah karena dia sudah belasan tahun. Semua cara itu ada pemikiran, taksiran supaya itu menjadi satu filsafat yang baik. Saudara-saudara, doalah akan dikabulkan. Carilah akan diberi. Ketuklah pintu akan dibuka. Kalimat ini untuk apa?
bukan untuk orang kafir yang tidak percaya Tuhan. Ini untuk anak-anak Tuhan. You children of God, you the saved and elected people from above. Engkau kaum pilihan, engkau orang ditebus. Sekarang saya kasih tahu, engkau boleh cari, engkau boleh ketuk pintu. Ini diberitakan kepada orang-orang yang diselamatkan, kepada kaum pilihan. Baru di sini katakan yang cari dikasih. Lalu cari dikasih itu seperti orang kafir cari dikasih. Orang agama minta apa dikasih? Tidak. Saudara-saudara, yang disebut berdoalah, carilah, dan ketuklah pintu. Ini dijanjikan kepada orang yang sudah diselamatkan, orang yang dipilih, dan orang yang mengetahui akan janji Tuhan Allah yang setia itu. Itu sebab berdoa boleh, minta boleh, ketuk pintu boleh, mencari boleh, tapi di dalam pimpinan kehendak janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya juga berdoa, saya juga cari, tapi saya berdoa di dalam janji, di dalam proklamasi Tuhan, di dalam rencana, di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saya juga berdoa dikasih kok. Saya minta diberikan kok. Saya ketuk diberi buka pintu. Itu sebab akhirnya kenapa gereja sebesar ini bukan terjadi pada banyak gereja karismatik, tapi gereja reform yang mendapat gedung ini, mendapatkan 24 susun, mendapatkan sekolah teologi, mendapatkan konsel hall, dan mendapatkan cabang-cabang satu persatu. Semua itu diminta dari janji Tuhan, minta dalam kehendak Tuhan, minta menurut pimpinan Roh Kudus. Tidak salah. We are seeking after God's will. We are asking in the God's planning. We are walking in the guidance of Holy Spirit. Akhirnya dikasih kok. Orang karismatik heran. Kenapa yang kita inginkan Jakarta Tower yang akhirnya ada satu tebal 5.000 sekarang tidak jadi. Tapi di depannya Jakarta Tower gereja reform. Kenapa jadi? Sampai 24 susun. Saudara-saudara. Karena kita bukan minta kemuliaan sendiri. Waktu menara Babel dibangun, kalimat mengatakan, mari kita membangun menara yang sampai di langit. Oh, orang rohani ya, orang yang mempunyai spiritual mau ketemu dengan Tuhan. Tapi untuk memasyurkan nama kita sendiri, Tuhan langsung membuang mereka. Tuhan bikin mereka kacau balau bahasanya. Mereka tersiar di seluruh bumi. Dan menara Babel tidak pernah jadi. Yang disebut menara Babel menghubung bumi sama langit. Dengar kalimat di bawah. Bumi sama langit kalau dihubungkan tidak pernah dari bawah, selalu dari atas. Itu inkarnasi. Dari surga kirim Yesus turun ke dunia. Hubungan antara bumi dan langit disukseskan karena Yesus yang turun. Karena rendah hati jadi. Karena rencana Tuhan jadi. Karena kelampiasan manusia dah jadi. Karena nafsu manusia dah jadi. Yesus datang bukan memasyurkan nama dia. Dia memuliakan tempat yang paling tinggi. Glory to God in the highest. Peace on earth toward the people delighted in Him. Mulia bagi tempat yang paling tinggi, bagi Tuhan Allah. Sejahtera bagi bumi untuk orang yang diperkenan oleh Dia. Turunlah dari maha tinggi ke palungan, maka hubungan itu jadi. Hubungan antara Tuhan dan manusia itu memang rencana Allah, tapi belum pernah dari bawah ke atas, hanya dari atas ke bawah. Itu sebab kegiatan menara Babel gagal. Inkarnasi rencana Tuhan sukses. Ini semua prinsip Alkitab yang sangat tinggi artinya. Sangat ajaib dan limpah pelajarannya. Mari kita dengar doa. Di sini ada ayat doalah akan didengar. Mintalah akan diberi. Ketuklah akan dibuka pintu. Ini janji. Karena ini dari Tuhan, bukan dari ambisi manusia.
Tadi permulaan saya mengatakan kira mereka otomatis secara alamiah sudah doa. Tapi itu dari bawah ke atas. Bukan janji dari Tuhan. Jadi dalam Alkitab Tuhan bilang tidak ada orang yang cari saya. Itu memang betul. Tapi dalam Alkitab Tuhan mengatakan carilah aku dengan segenap hati. Itu juga betul. Yang satu macam orang dunia melalui agama tidak bisa diperkenan oleh Tuhan. Di dalam Kristus melalui taat ke perintah dan janji Tuhan. Semua akan dijadikan. Engkau akan heran. Orang yang kaya bikin bank. Tidak lebih besar dari menara kita. Mereka bikin aula. Tidak lebih besar dari GRI di sini. Kenapa ini jadi? Karena ini minta menurut kehendak Tuhan. Kenapa Stephen Tong? Tidak ada kekayaan. Tidak ada gaji yang besar. Berani mau bikin yang disebut CI. Karena saya menurut janji Tuhan. Saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saya minta kehendak Tuhan terlaksana di atas bumi. Maka mulai hari ini kita berdoa, beriman, minta kepada Tuhan. Cari Tuhan, ketuk pintu Tuhan, nanti akan jadi. Amin. Dah amin. Amin. Kalau amin berbagian di dalamnya. Kalau pendetaku sudah tua masih kerja berat, lalu persembahan itu untuk begitu banyak. Bukan karena saya banyak uang. Itu uang yang kita kumpulkan melalui pelayanan. Karena itu uang dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Lalu yang kau kerjakan untuk memelihara untuk dirimu sendiri. Semua akan hilang. Yang kau persembahkan semua untuk Allah akan dipelihara. Ada orang yang dirugikan, dicuri uang berapa puluh miliar. Lalu sekarang dia tahu kita mau dirikan universitas ini. Dia bilang saya sudah tidak ada uang. Saya tanya, you akan berbagian? Akan. You mau memberi persembahan? Mau. You mau janji iman berapa? Dia jawab, saya berjanji iman 1 miliar. Jadi dulu uangmu ditipu orang puluhan miliar. Sekarang sisa sedikit. Mau beri 1 miliar untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan sayangnya kalau dulu semua uang persembahkan tidak usah ditipu orang. Persembahanmu mungkin salah satu yang paling banyak. Iya. Tapi itu sudah lewat. Saya tahu manusia tidak bisa diandalkan. Uang di dalam tangan manusia itu orang dalam. Orang company sendiri pakai sekongkolan dengan cara yang menipu yang sangat hebat. Sampai dia sebagai pemilik uangnya hilang semua, tidak sadar. Waktu sadar mau dikejar, sudah tidak mungkin. Rugi, sampai dia sedih sekali, susah sekali. Hal seperti itu tidak pernah perlu terjadi jika engkau mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini. Tuhan berkata, doalah, carilah, ketuklah pintu. Tuhan akan berikan. Di dalam pengertian ini harus kita bawahi. Pertama, kaum pilihan. Kedua, taat kepada Tuhan. Mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan. Lalu engkau minta di dalam rencana Tuhan. Minta untuk kemuliaan Tuhan. Minta untuk terlaksana kehendak Tuhan di bumi. Lalu Tuhan akan kirim kita kesanggupan untuk melaksanakan semua itu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Khotbah saya hari ini sampai di sini saja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta tua-tua Timothy naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengetuk hati kami, sehingga kami mau mencari kehendak-Mu. Kami mau berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam pimpinan-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Tuhan, tolong setiap dari kami untuk menjadi umat-Mu yang setia, yang mau melayani Engkau, dan mau mencari terus di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang akan datang, sehingga kami bisa lebih menjadi saluran berkat untuk
kemuliaan nama-Mu. Demikianlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang dipimpin oleh Pendeta Kristiono. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kumohon pimpinanmu, lagu nomor 4, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini, di tahun yang baru, minggu yang pertama. Kami boleh belajar firman, bersekutu, kami mengucap syukur, kami boleh membawa persembahan kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan untuk setiap orang yang mengelola berkat Tuhan ini. Kami juga mohon hikmat Allah untuk kami secara pribadi maupun kolektif mengelola hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, berbagian dalam setiap panggilan dan visi yang Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doksologi dan menerima berkat. Arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk. Waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.